Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Jejak pendapat channel. Lagi rame ya. Pokoknya yang berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, sang perahu, pasti rame. Apa itu? Nah, ini berita terkait buat Alia kritik nih sama kebijakan Pak Deddy Mulyadi mengenai rombel 50 orang satu kelas ya. Saya yakin Pak Deddy Mulyadi melakukan itu punya alasan dasar, yaitu apa? Karena memang faktor kekurangan daripada ruangan kelas itu udah sangat mendesak, sementara jumlah daripada siswa yang mau masuk sekolah begitu banyak. Akhirnya dibikin, kalau menurut saya ini adalah kebijakan darurat yang nanti memang diterangkan oleh Pak Deddy, ada klarifikasinya. Sayangnya lagi buat Alia ini main kritik begitu aja, akhirnya kan dihujat ya Bu sama para netizen ya kan. Nah, itulah pentingnya kita melakukan kritik itu harus betul-betul dulu cari datanya, baru kita melakukan kritik itu Bu. Nah, ini berikut video klarifikasi langsung oleh Pak Deddy Mulyadi ini, diklarifikasi bahkan diskakmat balik buat Alia ini. Bu Atalia, saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden, dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia, dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tetapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000, dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya, hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK, semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Dulu nih Bu, waktu saya SMP, kurang lebih masih ingat saya. Jadi guru tuh menasihati gini, kalau kita mau kritik kepada orang boleh-boleh saja, sejauh tujuan dari kritik kita itu adalah untuk membangun. Jadi kritik membangun, supaya orang yang kita kritik itu kinerjanya lebih baik gitu kan, mengingatkan lah kurang lebih itu ya. Cuma kalau kita kritik memang didasari oleh rasa tidak suka ataupun apapun itu yang rasa negatif, makanya hasil negatifnya itu akan kembali kepada diri kita. Makanya Ibu tahu sendiri kan, Ibu malah dihujat oleh warga Jawa Barat.
Aduh, masalah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat ibu ke depan ya Bu ya. Nah ini coba kita lihat ya, hujatan-hujatan kepada ibu nih dari para netizen. Banyak Bu kalau saya tampilkan semua. Ini hanya sebagian kecil Bu. Oke ya Bu, mari nih kita sama-sama lihat reaksi netizen. Luar biasa memang. Guys. Ibu mantan gubernur gua kritik KDM, guys. Kata ibu mantan gubernur gua, guys, rombel 50 siswa adalah memberatkan guru, guys. Aduh, guys. Maaf ya, Bu. Maaf. Saya mau tanya nih. Ngomong-ngomong, Bapak Ridwan Kamil sehat, Bu? Soalnya saya nggak pernah ngeliat lagi, Bu. Biasanya kan ibu sama bapak sering posting-posting di media sosial. Udah romantis banget ibu sama bapak. Kayak Romeo and Juliet. Kayak Habibie and Ainun gitu kalau berdua tuh. Tapi saya sekarang nggak pernah ngeliat lagi, Bu. Ibu sama bapak sehat kan? Baik-baik aja kan? Oh ya, Bu, kan sebagai mantan ibu gubernur nih. Saya mau tanya nih, bilangin ya ke bapak ya, sampein ke bapak. Saya mau nanya soal, Bu, kenapa sih Bu Pemprov Jabar utang BPJS sampai 300 miliar gitu, Bu? Kok nggak dibayarin sih, Bu? Terus yang kedua, saya mau nanyain, Bu, dana hibah kok sampai aut-autan gitu, Bu? Nggak merata di pembagiannya, banyak pesantren yang itu-itu doang yang dapat, Bu. Bahkan pesantren-pesantren yang kecil kagak dapat, Bu, yang nggak ada akses politiknya, Ibu. Terus yang ketiga, pembangunan Masjid Al Jabar itu, Bu, kok sampai ngutang-ngutang gitu, sampai triliunan gitu, Bu, utang bikin Masjid Al Jabar sampai sekarang no, Bu. Gubernur saya, Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi yang bayarin utangnya hasil pembangunan Masjid Al Jabar, Bu. Tolong ya, Bu ya, sampein ke Bapak pertanyaan saya. Saya kan begini-begini warga Bekasi, Bu. Warga Jawa Barat dulu pernah jadi warga Ibu sama Bapak. Walaupun dulu nih katanya Bekasi mah kota planet. Masuk Jakarta kagak, tapi masuk Jawa Barat kagak dianggap. Makanya dulu tuh, Bu, Bekasi disebutnya kota planet. Nggak ada yang ngaku. Begitu, Bu. Tapi alhamdulillah, Bu, sekarang mah nih gubernurnya Kang Deddy Mulyadi, Bu, Bekasi bener-bener diurus, Bu. Nggak ada lagi tuh julukan Bekasi kota planet, Bu. Nah tuh kan, saya sampai lupa bahas ngomentarin kritikan ibu soal rombel 50 siswa. Saking banyaknya saya mau tanyain ke ibu waktu ibu jadi mantan gubernur Jawa Barat soal 50 siswa rombel memberatkan guru, Bu. Kan udah dijelasin sama Kang Deddy Mulyadi di media sosialnya. Mungkin ibu bisa ngelihat, bisa tahu soal 50 siswa itu gimana, Bu ya. Ibu sekarang kan jadi anggota DPR RI. Serap aja aspirasi warga Jawa Barat yang daerah pemilihan ibu. Gitu aja, Bu ya. Maaf ya, Bu ya. Tolong disampaikan, Bu, ke Bapak pertanyaan saya itu ya, Bu ya. Peace. Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrina Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kebijakan rombongan belajar 50 siswa ala KDM tidak manusiawi. Ibu, puntennya, emute nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teu ecreg eta manusiawi, Bu. Terus, nah, Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Terus, nah, korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi henteu, Bu. Terus, bakatku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek. Eta teh Bu teu manusiawi, yang bobotoh mah teu nyari. Itu Gusti Ibu tos we fokusna atuh ulah nyentil-nyentil KDM-nya. Karunya bisa dibalikeun, gampil pisan malikeunna atuh da. Nya fokus we kana tugas Ibu lah menyerap aspirasi masyarakat. Nya ulah sunir sini sinir sampir lah. Hawatos abdi mah. Nya Bu, hapunten. Oke teman-teman, itu mungkin video yang kita sajikan. Ya mudah-mudahan dari kasus ini kita bisa belajar bahwa mengkritik itu boleh ya sejauh kita memang kritiknya untuk membangunnya. Nah, karena apapun dasar kita, kalau kita dasarnya kritikan gitu tujuan untuk kebaikan, pasti hasilnya baik. Cuma ketika kita kritik didasari oleh rasa tidak karena tidak suka kepada orang yang mau kita kritik, hasilnya biasanya akan kembali kepada kita keburukannya kan gitu. Nah, ini sebagai contoh, mudah-mudahan ada hikmahnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, lonceng.